Beli rumah nama bini, beli mobil nama bini, beli ini nama bini. Sejak nikah sampai mati semua nama bini. Kalau ada laki model begini, ini kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab karena udah azab kali di rumah. Bolehkah kuburan dalam rumah, Pak Ustaz? Apalah orang ini membuat kuburan dalam rumah atau di halaman rumah, Pak Ustaz? Ini kamar Nabi sama Aisyah. Ini kamar Nabi sama Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Meninggal Nabi, dibagi dua kamar itu. Satu makam Nabi, di sini kamar tidur Aisyah. Meninggal Abu Bakar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Meninggal Umar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Jadi 3 kubur di dalam kamar itu. Nabi, Abu Bakar, Umar, pasang tembok, di sini Aisyah. Itulah dalil ada kubur di dalam rumah. Tapi di Indonesia jauh berjalan, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok ada kubur dalam rumah. Tapi kalau kubur di depan rumah, itu banyak. Di Mandailing Natal, di Minangkabau, itu di beberapa tempat. Jadi orang menanamkan kuburan tidak di pemakaman umum, tapi di tanah. Ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Anak tak bisa jual tanah, dijual tanah, dalam kurung ada kubur, tak mau. Tapi negatifnya, terpaksa dia mau jual tanah, dicongkel orang kubur kita. Nah, jadi sebaiknya kubur pemakaman umum. Itu yang paling bagus. Almarhumah emak saya makamkan di pekuburan umum di kampung. Saya beli tanah 22 meter, ke belakang ke tepi sungai 60 meter. 22 meter, 60 meter. Nah, saya kasih tahu sama sepupu-sepupu saya, kalian mau ku kasih tanah. Tanah apa, Mat? Tanah kuburan. Kalian kapling-kapling lah di situ. Belum ada yang mau lagi. Tapi yang dekat emakku itu jangan kalian pakai. Yang ini boleh kalian pakai. Tapi yang dekat emakku jangan. Kenapa? Karena aku kalau mati aku mau dikuburkan di situ. Kalau meninggalnya pas jadwal di Medan. Tapi kalau pas jadwal di Kalimantan, kuburkan aja di Kalimantan. Jangan bawa ke Medan. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Transit pula di Jakarta. Sama kita sama pisang Ambon situ. Bagaimana harta didapat selama perkawinan di atas namakan istri? Ini suaminya ini kalau mati tidak kena azab kubur. Kalau ada laki model begini, beli rumah nama bini, beli mobil nama bini, beli ini nama bini. Sejak nikah sampai mati semua nama bini. Kalau ada laki model begini, ini kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab karena udah azab kali di rumah. Sampai-sampai hewan kurban pun atas nama bini. Berikut ini penyembelihan hewan kurban. Bapak Dr. Randus Prawiro, Bapak Insinyur Sunyoto, Bapak, pas nama terakhir nama bini. Ditanya kawan-kawannya yang 6 orang, kok kenapa bini? Aku takut. Tapi kau pemberani, tukang sembelih kurban. Aku memang berani, tapi biniku lebih berani lagi. Beli rumah atas nama bini, beli mobil atas nama bini, beli tanah atas nama bini. Mati, cemana emaknya mau dapat warisan? Cemana ayahnya mau dapat warisan? Semua dipegang bini. 4 bulan 10 hari cuman bini itu sendiri. Habis itu dipinang brownies, berondong manis. Siapa yang menikmati harta itu? Habis diambil brownies itu.
Ibu, kalau saya menjelaskan ini, ibu jangan tersinggung. Saya tidak memposisikan ibu sebagai bini. Saya memposisikan ibu sebagai seorang ibu dari anak laki-laki. Ibu kan punya anak laki-laki. Nanti anak laki-laki ibu menikah, menantu ibu asal beli nama dia, asal nama dia. Bahaya itu, Bu. Jelas? Nah, jadi jangan ibu posisi, ini Ustaz ini nyindir aku, ini enggak. Saya tidak melihat ibu sebagai seorang istri bapak. Saya melihat ibu sebagai seorang ibu dari anak laki-laki, ibu. Tak habis-habis kertas ini, tengok. Saya seorang istri bekerja dalam rumah tangga. Saya lebih berperan dalam urusan biaya. Suami bekerja tapi tak cukup. Sudah dibicarakan untuk cari tambahan tapi suami santai saja. Apakah saya masih sabar saja, Pak Ustadz? Ibu, jangan semuanya ibu selesaikan sendiri. Nanti pecah pembuluh darah, ibu stroke. Jangan semuanya ibu pikirkan sendiri. Uang anak sekolah, uang air, uang listrik, laki tak mau kerja, nanti pam, pecah. Jadi ibu, menurut ajaran Islam, ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah ibu, atuk ibu, abang ibu, adik ibu laki-laki, abang ayah ibu, adik ibu laki-laki. 6 wali tadi memanggil pria lesehan tadi. Sini kau pria lesehan. Kenapa kau tak mau kerja? Tak kasihan kau nengok anak kemanakan kami ini. Kalau kebetulan suku Minangkabau, tambah lagi dari wali ini, Ninik Mama. Ninik Mama ini pelindung ibu. Batangnya tampek basanda, daunnya tampek banaung, akarnya tampek baselo. Didulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Dari mana Ustaz kok? Kamu dari Pariaman. Oh, balancik-lancian ay rumah awak je dah kek bana mah. Jadi ibu jangan pecahkan sendiri, Bu. Ustaz ni menasihati kami ni lebih tua dari Ustaz. Saya tidak menasihati ibu. Ibu punya anak perempuan, ibu nasihati anak ibu. Kalian santri-santri, nikah kalian nanti. Kalian di sini dididik, dihormati, dimuliakan, dihafal Quran. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mana tahu kita jodoh entah macam mana ke depan. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Kalau macam-macam dia panggil wali. Apalagi ada di antara wali itu polisi, tentara, bagus. Letakkan pistol di atas meja, lepak, macam-macam kau. Pecahkan ginjal kau nanti. Jangan biarkan anak perempuan kita teraniaya sama laki-laki yang tak bertanggung jawab. Bela anak perempuan. Saya tak ada anak perempuan saya. Mungkin itu juga takdirnya. Kalau ada anak perempuan saya, mungkin meninggal menantu saya itu. Itu dikasih Allah saya anak laki-laki. Saya minta tolong Ustaz, anak saya selesai kuliah, belum mengajar. Bisa anak saya mengajar di sini, Pak Ustaz? Masukkan lamaran ke Ustazah Nisa. Nanti ada jadwal penerimaan, ada tes seleksi. Saya tak ikut-ikutan. Semua saya serahkan ke Ustazah. Mereka yang buat penerimaan, mereka yang menyeleksi, mereka yang meluluskan. Itu Ustazah Anissa. Dari dulu sampai sekarang saya serahkan ke Ustazah. Biasanya diurus Ustazah ini selesai. Apa pula salahnya memasukkan lamaran? Apa salahnya? Baik, tak salah. Apakah benar jika dalam suatu rumah yang tidak sholat, rumah itu tidak diberkahi, dicabut Allah rahmat dari rumah itu? Makanya suami nyuruh sholat, suami tak sholat, wali dipanggil untuk nyuruh dia sholat. Jangan sampai dicabut Allah rahmat dan barokah dari rumah itu. Mengenai berobat pakai kunyit, apakah itu termasuk syirik, Pak Ustadz? Berobat pakai madu ada dalilnya karena masuk akal logis. Berobat
Kunyit ada dalunya. Kunyit itu diparut, habis itu diperas setengah gelas air kunyit, setengah gelas madu, diminum 7 malam untuk obat penyakit asam lambung. Asam lambung ini kalau sudah dia naik ke otak, bergoyang ini, berpeluh keringat badan, namanya vertigo. Vertigo tak ada obatnya. Obatnya pergi ke pasar pagi, cari kunyit, induk kunyit, diparut, diblender tak pakai air, diperas pakai kain tipis, setengah airnya, setengah madu, minum mau tidur malam, jangan makan, jangan minum air kecil lagi. Bacakan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. 7 malam betul-betul sudah saya coba ya. Adapun yang pakai jin, pakai orang bunian, pakai hantu lau, pakai, kita cukup minta kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Masalah proposal yang kami masukkan ke tabung wakaf umat, Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Nama ketuanya Ustadz Al-Nofdina, Abdul Somad salah satu pembina. Semua surat dimasukkan ke Ustadz Al-Nof. Saya nanti jumpa Ustadz Al-Nof. Ini habis ini saya berangkat ke Pangkalan dulu. Nanti saya sampaikan itu ke Ustadz Al-Nof. Itulah kami kita bersama ini di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, umur kita berkah, anak cucu soleh dan solihah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rahmatun, diberikan pemimpin yang adil dan aman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita sambung dalam kajian hari Jumat depan insyaallah.